pajak keluaran. Seperti itu. Jadi normalnya sih kalau misalkan perusahaan nih ada transaksi nih, hari ini misalkan mau nerbitin invoice ke PTX. Nah, PTX ini baru nih, vendor customer baru. Jadi kita harus meminta NPWP-nya, lalu menginput di sini di lawan transaksi. Oke, tadi ya di referensi, di lawan transaksi bisa input manual atau pakai impor. Kalau input manual tadi mungkin terkendala di RT/RW harus diisi, jadi kita pakai mekanisme impor. Kalau impor kita nggak perlu input NPWP, alamat RT/RW seperti itu. Oke, ini udah customer kita ceritanya nih kita udah semua nih kita input, sudah ada di database e-faktur. Selanjutnya kita ke soal, ya ini ada soal penjualan, ya ada juga pembelian, dan nanti ada perhitungan PPN. Nanti endingnya kita bulan ini bayar berapa sih PPN-nya gitu kan dari transaksi penjualan sama pembelian. Nah, kita pertama sekarang input manual untuk faktur pajak keluaran. Ini nomor 1 di tanggal 1 Oktober ya kita ada menagih ke PT Sinar Jaya dengan NPWP ini, invoice-nya ini, nomor fakturnya sesuai yang tadi ya, sesuai yang tadi kita input ini. Pertama 7397 ini. Karena ini lawan kita wajib pajak biasa, bukan bendaharawan, bukan pemungut atau bukan ekspor. Jadi kita normal nih depannya 010. Lalu transaksinya apa? Penjualan 2 unit komputer, harganya 10 juta, PP-nya 1 juta. Nah, kenapa 1 juta? Jadi ini kita pakai contoh untuk PPN yang masih 10% ya. Masih 10% karena e-faktur daminya belum ada yang ke 11%. Jadi kita pakai contoh yang 10%. Nah, untuk menginput tadi faktur pajak keluaran di mana sih gitu ya? Pertama kali kita di sini di klik faktur keluaran ya, administrasi faktur. Oke. Nah, di sini masih kosong, masih belum ada daftar faktur pajak keluaran. Kita ke kiri bawah ini rekam faktur. Lalu di sini ini untuk nomor 1 jenis detail transaksi, jenis faktur ini adalah yang tadi, yang kode depan ini nih 010. Jadi kita kalau misalkan ini 010, sini kepada pemungut bukan bendaharawan, ininya udah benar 1 ya. Terus ininya jenis fakturnya apa? Faktur pajak. Tanggalnya tanggal berapa? Kita masukin tanggal berapa tadi? Ya, 1 Oktober. Kita klik 01/10/2023. Ini udah otomatis. Tadi kalau misalkan kita belum input nomor referensi faktur pajak, di sini nggak muncul. Karena tadi udah diinput, ini udah muncul. Nah, selanjutnya ke referensi faktur. Referensi ini boleh dikosongin atau boleh diisi. Tapi sebaiknya ini diisi terserah bebas teman-teman sekalian. Biasanya lazimnya adalah di sini nomor invoice diisinya. Jadi kalau saya biasanya di klien begini, sesuai invoice nomor yang ini. Seperti ini. Gitu. Ini nomor 1 nih untuk referensi fakturnya itu seperti ini, sesuai invoice nomor gitu. Berapa? Ini penting meskipun tidak wajib diisi, tapi menurut saya sih ini penting banget karena kadang kan faktur pajak itu ngelinknya kemana sih, ke invoice mana. Kalau di sini kita tulis, itu kita bisa gampang untuk merekonsiliasinya seperti itu. Oke, kalau udah terisi di sini, udah semua. Ini tadi 1 ya ininya ya. Terus ini faktur pajak, tanggal dokumennya 1 bulan 10. Ini udah otomatis keisi ketika kita input 10 ini otomatis. Nomor seri juga otomatis karena tadi udah kita input. Nah, ini kita udah input manual. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Nah, di sini untuk yang tadi kita impor. Pentingnya ini di sini gitu. Kalau tadi kita belum impor, kita harus input manual nih, bla bla bla, terus namanya. Nah, itu harus nyantumin satu-satu gitu RT/RW-nya. Tapi karena tadi sudah diimpor, kita tinggal klik ini F3 ini.
Terus F3 lagi, cari. Nah, diklik. Apa nih? Kita jual ke siapa sih? Ini Sinar Jaya. Ya. Klik Sinar Jaya. Langsung otomatis. Oke. Langsung klik lanjutkan. Nah, selanjutnya setelah tadi data di relawan transaksi sudah terinput, selanjutnya kita ini untuk rekam untuk ininya, jenis transaksinya apa sih gitu. Klik ini ya, rekam transaksi, kodenya dikosongin, nggak wajib. Namanya, nama data transaksinya apa sih? Ini, penjualan 2 unit komputer. Ini klik copy. Ini kalau ini di copy aja. Dipaste di sini, ya. Lalu langsung di tap aja. Ada pertanyaan, barang jasa tidak ditemukan, apakah yang Anda ingin lakukan? Lanjutkan pengisian. Oke. Nah, kalau udah begini, udah kebuka jendela yang ini, harga satuan, dimasukkan aja nih DPP ya. Harga satuan itu DPP 10 juta. Jumlah barangnya berapa sih? Sorry, ini karena ini saya jumlah apa? Harga satuannya 5 juta. Ini karena 2 barang, jadi masukin ini 5 juta. Terus ini barangnya ada 2. Jadi 10 ya. Otomatis di sini karena kita masih pakai apa ya, e-faktur dummy yang 10%, ini PP-nya 1 juta 10%-nya. Lalu klik simpan. Ya. Klik simpan. Dia nanya lagi, apakah Anda ingin mendefinisikan detail transaksi baru? Kalau misalkan dalam satu faktur pajak ada beberapa barang, kita klik yes. Tapi kalau nggak ada, kita klik no. Oke. Nah, di sini kita langsung selanjutnya kita simpan transaksi ini. Oke? Ya, no. No. Terus udah tahap ke sini lagi, balik lagi, kita simpan. Simpan. Oke? Dia nanya lagi, apakah faktur pajak berhasil disimpan? Apakah Anda ingin membuat dokumen faktur pajak baru? Nah, kalau misalkan kita mau lanjut nggak jeda dulu, klik yes. Tapi kita sekarang prakteknya coba kita no dulu ya. Kita no. Oke, nah ini muncul apa yang kita tadi input. Ya. Nah, ini kan faktur pajak ini harus kita serahkan ke customer di hari itu misalkan ya. Di hari itu, di hari misalkan tanggal 1 Oktober ini. Nah, gimana caranya nih supaya kita bisa apa namanya? Ini kan statusnya belum approve nih. Masih belum ada apa validasi dari DJP. Kita cek dulu sebelum di approval. Caranya di sini nih, preview. Diklik ininya terus preview. Oke. Ini tampilan faktur pajaknya. Kita cek satu-satu, namanya udah benar belum? Alamatnya udah benar belum? NPWP-nya udah benar belum? Transaksinya juga udah benar belum? Sama yang penting PP-nya juga udah benar belum? Kalau ini udah yakin benar, ya. Terus nomor invoice-nya juga referensi tadi nih munculnya di sini ya. Referensi ini juga udah benar, tanggalnya udah benar, baru kita klik minta approval. Nah, ini contoh yang belum approve ya. Di sininya tidak ada barcode nih. Ya. Oke, jadi ini kita tutup aja. Kita udah cek nih misalkan, oh yakin nih, benar nih, nggak mungkin salah. Oke, kita langsung minta approval. Karena kalau misalkan ternyata masih ada keliru, mau nggak mau kita harus ganti. Pakai penggandal pembatalan. Oke, nah ini kita mau serahin nih hari ini misalkan tanggal 1 Oktober ke customer. Gimana caranya nih kita mau nyerahin? Oke, kita harus upload dulu karena statusnya di sini belum approve. Ya, jadi kita klik upload nih. Upload, ya. Dia nanya nih, apakah Anda memilih untuk mengupload satu faktur pajak keluaran? Faktur yang sudah siap diupload tidak dapat diubah lagi. Anda yakin ingin mengupload faktur? Kalau misalkan tadi kan kita udah tadi cek ya. Kalau misalkan udah oke, klik yes. Nah, satu faktur pajak keluaran siap proses uploader. Oke. Pastikan uploader faktur pajak keluaran dijalankan agar proses upload dapat berlangsung. Oke. Nah, tadi yang statusnya belum approve berubah jadi siap approve. Itu ya. Nah, untuk bisa jadi ini approval sukses, kita harus menjalankan uploader. Ini kita tutup dulu, terserah sih bebas mau ditutup atau enggak, tapi baiknya sih saya sih biasanya tutup. Lalu ke menu manajemen upload. Oke, upload faktur. Oke.
Lalu di sini start uploader. Oke. Nah, dia nanya, biasa captcha-nya lagi, kita masukkan ya. 7S K5 ini 01. Passwordnya yang mana? Passwordnya yang tadi ya, yang ini. Yang ini nih. Gitu. Jadi ini beda-beda tiap perusahaan biasanya. Ini di copy aja ke sini. Klik submit. Nah, kalau udah begini informasinya, uploader berjalan, berarti nggak ada yang salah. Maksudnya passwordnya benar atau enggak. Kadang yang jadi masalah di sini nih, ketika realnya di sini tidak berjalan. Kendalanya pertama internetnya nggak connect. Yang kedua sertifikatnya daluarsa. Nah, sertifikat saya lupa tadi belum info. Sertifikat itu berlaku 2 tahun. Jadi kalau 2 tahun itu sudah terlewati, kita harus datang lagi ke kantor pajak seperti itu. Nah, ini kalau udah begini, berarti kita udah sukses, uploader berjalan. Klik OK, kita tutup, kita ke menu tadi lagi, pajak keluaran, administrasi. Lah, kok di sini masih siap approve nih, ya kan? Masih belum ini, padahal tadi udah uploader berjalan. Nah, ini kita harus refresh di sini, perbaharui. Tekan F5 atau ini diklik perbaharui. Nah, approval sukses. Nah, gimana caranya nih? Ini udah berhasil nih kita upload faktur pajak nih. Kita mau kasih ke customer, gimana caranya ya? Gitu kan? Nah, tadi kan nggak muncul di sini PDF ini nggak ada nih. Nah, sekarang ada nih. Tinggal diklik aja nih PDF nih. Ya, diklik PDF. Nah, kita mau nyimpen di mana bebas. Saya taruh misalnya di dokumen. Dokumen aja biar gampang, langsung aja ke situ. Diklik save. Nah, cetak PDF selesai. Oke, klik OK. Nah, kita mau tahu gimana sih faktur pajaknya, dan karena kita mau kasih ke customer kan, meskipun nggak perlu di print, tapi ini perlu disampaikan ke sana, ke mana? Ke lawan transaksi. Kita ke My Dokumen tadi, saya simpan di situ. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini sih bisa kita rename ya. Ininya apa namanya? Nama fakturnya. Kita buka kayak gimana sih? Nah, ini dia. Sudah apa namanya? Ada barcode-nya nih. Gitu. Ini udah sukses kita bikin faktur pajak. Dan ini harus kita serahkan ke customer barengan invoice, barengan tagihan. Gitu. Ini 1 juta PPN-nya. DPP-nya 10%. Kalau udah berhasil sini, berarti kita udah berhasil nih bikin faktur pajak secara manual, pajak keluaran. Bagi teman-teman yang masih belum sukses sampai tercetak begini, silakan, nggak apa-apa, kita tunggu. Kita harus berhasil sampai dengan print PDF ini. Yang di sini berhasil semua? Udah, Pak? Masnya? Naila dan kawan-kawan udah? Dinda udah? Ah, saya. Bagas gimana Bagas? Mantap. Bagas udah jago dia. Oke ya. Jadi sekali lagi nih, kalau sudah kita bisa cetak PDF-nya, faktur pajaknya, ada barcode begini, berarti kita udah sukses bikin faktur pajak. Dan ini siap untuk diserahkan ke customer, ke lawan transaksi. Gitu. Oke, kalau sudah, teman-teman yang online bisa ya. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke aplikasinya. Ini berarti kita udah bisa kasih ke customer. Di sini tulisnya di sini approval sukses. Kalau udah berhasil, terteranya approval sukses. Oke, kalau udah, selanjutnya kan di sini ada soal lagi nih.
sampai 10 soal nih, ada 10 transaksi nih. Nah, kita sekarang untuk eh, faktur pajak ke PT Kenangan ini kita pakai metode impor. Tadi pagi Mbak Lia udah kirim juga ya. Di situ ada data ini. Format impor data faktur pajak keluaran. Ada ya. Nah, ini dibuka aja. Nah, ini saya udah isi ya. Jadi formatnya sebenarnya sampai sampai ini aja nih. Gini doang nih ya ininya nih ya kayak tadi nih. Tapi udah saya isi karena ini emang agak susah nih kalau impor pajak keluaran. Ininya agak mempusingkan nih. Kode-kodenya ada FK, ada LT, ada OF. Terus di sininya juga ada apa namanya nama-nama alamat lengkap kayak gitu. Jadi kalau misalkan memang cuma sehari satu, dua, tiga, lima, ya manual aja lah gitu. Karena memang agak ribet nih di sini nih kalau impor. Impor untuk awak ini ya faktur pajak keluaran gitu. Nah ini udah saya isi. Jadi eh, FK ini ngacu ke yang atas FK ya. Terus kode jenis transaksi ini 01. Kalau misalkan kebenaran 02, 03. Terus faktur pajak pengganti bukan? Bukan, berarti kodenya 0. Nomor fakturnya ini 398. Kita lihat ke soal yang ini ya, 398 nih. Oke. Terus masa pajak bulan 10 ya. Kita kan bulan 10 nih. Tahunnya 2023, tanggalnya 5 Oktober 2023, NPWP-nya dimasukkan. Nama lawan juga dimasukkan, PT Kenangan, alamatnya dimasukkan, terus jumlah DPP ini dimasukkan, ini 25 juta ya, ini 25 juta DPP-nya. Terus jumlah PPN 2.500.000, PPNBM 0. Terus ini keterangan tambahan dikosongkan saja, nggak perlu wajib isi. Apakah ada uang muka? Tidak ada, kosong. Uang muka DPP kosong, uang muka PPN kosong, uang muka PPNBM kosong. Referensi, nah ini referensi masukkan nomor invoice yang ini. Oke. Terus selanjutnya untuk yang ini, yang apa namanya, kode objek, ininya kosongin. Nama transaksinya penjualan 5 unit yang ini, 5 unit komputer. Terus harga satuan saya totalin semua, 25. Ini yang 25. Terus jumlah barang, ini satu, nggak apa-apa satu. Terus totalnya ini sampai ini kita masukkan misalkan ini 5 juta deh. Ini totalnya 5. 25 juta. Terus ini diskonnya nggak ada. DPP-nya berarti 25 juta. PPN-nya 2.500.000, 10% ya ini. Terus tarif PPN-nya ini 10, PPNBM-nya 0. Udah pengisiannya itu. Yang kalau misalkan kita ada 2 barang di sini tulis lagi nih op-nya nih. Tambahin lagi gitu. Agak ribet ini memang untuk format pajak keluaran. Karena satu baris begini ngisinya bukan di sini tapi langsung di ketiga ini gitu. Jadi emang kecuali memang benar-benar sehari bisa ratusan atau puluhan faktur pajak mungkin bisa pakai metode ini impor ini. Nah ini kalau udah ini saya udah isi ya, udah isi semua. Untuk yang nomor 2 kita coba impor nih ke PT Kenangan. Kita simpan, simpannya ini dalam bentuk CSV seperti yang tadi. Coba ya dicoba ke dokumen simpan.
Oke. Kalau udah, ini nggak tadi udah saya isi, jadi tinggal simpan aja ke bentuk CSV. Ya. Ini ada yang diubah tadi sih, sorry, ini 5 juta jadi ini ya. Tadi ini kan saya totalnya 10 semua barang nih, satu barang, jadi ini diganti aja 5 juta. Terus barangnya jumlah barangnya 5. Totalnya jadi 25 juta. Ini aja sih. Yang 3 ini nih yang saya ubah tadi. Yang ini tolong diganti aja jadi 5 juta, 5 sama 25. Iya, save as lagi. Save as lagi bentuknya CSV. Oke. Kalau udah ditutup aja ya. Terus dibuka lagi. Ini ke menu ini faktur, keluaran, impor. Oke. Terus ininya diubah nih, kalau lokal ini titik koma. Kita coba lagi. Ini. Nah, oke, format oke kalau saya. Teman-teman oke nggak? Oke ya. Yang online gimana kalau diimpor? Oke. Teman-teman online, apakah ada kendala? Kalau sudah oke, Oke, ini Pak. proses impor. Set. Nah, total objek dibaca 1, sukses. Gagal 0. Oke. Kita lihat muncul nggak di sana gitu kan. Ditutup aja. Nah, ini kan di sini nih, nggak muncul sih, refresh aja. Gitu. Ada ya di sini ya. Ini statusnya belum approve. Gitu. Ya. Jadi, nah kalau misalkan kita dalam 1 hari approval-nya mau sekalian, sebelum di ini misalkan kita input lagi, silahkan bebas gitu ya. Tapi ini perlu dicek dulu nih sebelum diminta approval tadi, supaya ini tinggal di preview ini. Nah ini kalau udah benar semua, ini barangnya 5 tadi, satuannya 5 juta kali 5 25, 2.500.000. Kalau udah oke, kita minta approval. Oke, teman-teman sampai sini udah, ini nggak bareng nggak ya, ngikutin nggak, takutnya nggak pas. Kalau yang offline udah ya semua ya, tapi ini ya. Yang online gimana? Kalau yang online sudah juga, kita tinggal minta approval. Supaya di sini berubah statusnya jadi approval sukses. Oke. Oke, kalau misalkan sudah berhasil sampai tahap ini, kita langsung minta approval, di-upload nih faktur pajaknya. Ini diklik aja supaya ke blok ini biru gini, langsung upload. Ya. Diklik ini yang biru karena yang belum approve, kita klik upload. Tanya lagi apakah mau benar nih mengupload satu faktur pajak keluaran, karena nggak bisa diubah lagi kalau udah kita upload. Klik yes. Nih, uploader sudah diproses. Nah, karena ini di hari yang sama, bukan di hari yang sama, di saat kita input yang kedua ini nggak ditutup dulu ininya, aplikasinya. Yang tadi kita manajemen upload itu cukup sekali doang gitu. Langsung di sini approval sukses. Tapi kalau misalkan udah kita tutup terus kita input lagi,
kita harus klik ini lagi ya, manajemen upload lagi nih, supaya bisa jalan lagi uploadernya. Karena ini tadi memang nggak kita tutup, jadi langsung otomatis tuh approval sukses. Kita lihat ininya, PDF-nya, tuh kan, tinggal diklik. PDF selesai. Kita lihat di ini, yang nomor 2. Nah, ini dia. Transaksi ke PT Kenangan ya. Tadi yang ini ke PT Sinar Jaya, ini ke PT Kenangan. Seperti itu. Oke. Ini udah dua nomor ini nih, dua tagihan nih kita udah bikin faktur pajak. Satu pakai metode manual, satu lagi pakai upload. Nah, untuk selanjutnya ini kita bareng-bareng lagi sih ya, biar kita tahu sampai endingnya gimana sih sampai lapor SPT. Jadi semua ini terutama faktur pajak keluaran dulu kita input ya. Pastikan semuanya di sini udah 2 terinput ya. Udah terinput 2. Selanjutnya kita ke yang ketiga, kita input manual aja supaya gampang meresap. Kalau tadi impor agak kurang pas lah. Ini tinggal direkam, balik lagi ke rekam faktur. Terus ininya kita lihat transaksinya kepada siapa nih. Nomor 3 ini Naruto ini dia berada di kawasan berikat. Kawasan berikat itu PPN-nya dibebaskan. Jadi kita tetap nagih di faktur pajak tetap dicantumin 10% atau 11%, tapi realnya nggak ada pembayaran gitu. Dibebaskan seperti itu. Di alamatnya contohnya di Pulau Gadung, kawasan berikat. Jadi pas kita ke sini, ini kodenya bukan 01 nih. Di kodenya 07. Penyerahan yang PP-nya tidak dipungut. Ya. 07 atau 08. Ini kita 07. Nah, ada keterangan tambahan di dia, kawasan apa nih, bebas kah? Di sini ada tempat berhimpunan berikat atau apa kayak gitu. Kita contoh kawasan bebas. Ya. Ininya faktur pajak, tanggalnya ini tanggal 10 Oktober. Ini otomatis 10, nomor seri juga otomatis. Terus ini tadi kita ikutin polanya seperti tadi ya, sesuai invoice nomor yang ini. Lalu lanjutkan. Ya, klik lanjutkan kalau udah keisi semua ini. Ya, ini sekali lagi nih karena kita ke kawasan berikat nagihnya, kita pakai kode 07. Ininya tanggalnya tanggal 10, faktur pajaknya otomatis, lalu apa namanya? Invoice-nya di referensi dicantumin. Kita klik lanjut. Terus lawan transaksi, tadi kan kita udah ini ya, impor ya, tinggal dipilih aja. Gimana? Yang mana coba? Apa-apa? Ya, nomor 3. Ini nomor 3. Input apa di sini, rekam. Ya. Rekam, udah. Ininya 07 ya, ininya 7 ya kodenya ya. Karena kita ke kawasan berikat. Ininya kawasan bebas, tanggalnya tanggal 10 tadi ya. 10/10. Terus ininya juga sesuai invoice. Ini sih pilihan, tapi emang baiknya ini diisi. 03. Kalau udah semua keisi di sini, tinggal klik lanjutkan. Oke. Nah, terus kita cari lawan kita siapa sih namanya nih? Naruto, PT Naruto. Nah, kita cari di sini. Oh, kan Naruto ada, klik aja. Oke. Lalu lanjutkan. Habis lanjutan, ini rekam seperti biasa. Masukkan di sini, ini berarti tagihan servis ya, 3 laptop. Ini, terus harga satuannya, misalkan ini harga satuannya saya di sini 500.000.
Terus berapa barang sih ini? 3 laptop. Ganti 3. Jadi 1,5. Oke? Nah, oke, sampai sini gimana teman-teman? Ini tinggal di copy aja nomor 3 nih, tagihan servis 3 laptop. Ya. PP-nya 10% ya, kita pakai metode masih 10%, 150. Kalau sudah, ini diklik simpan. Ya. Dah, Mas Rosadi? Klik simpan ya ini ya. Nah, dia nanya lagi nih, apa kita mau input apa detail transaksi lagi? Enggak, no. Terus klik simpan lagi di sini. Apakah mau bikin faktur pajak lagi? Kita bikin yes aja ya. Tadi kan kita pakai no, jadi kita uploadernya nanti barengan. Klik yes. Nah, ini tinggal lanjutin lagi nih. Transaksi nomor 4 kepada PT Makmur. Tanggalnya tanggal 14 Oktober. Kodenya dia seperti biasa, masih ke apa namanya, bukan pemungut atau bukan kawasan bebas. Jadi ini kodenya 1, 14 Oktober. Terus nomor invoice-nya ini berapa nih? 04. Kita ganti di sini 04. Ya. Udah keisi semua ini, tinggal nanti klik lanjutkan. Oke, teman-teman di sini sama yang online, kita sekarang proses menginput untuk nomor 4. Penjualan kepada PT Makmur. Ya. Kalau sudah, klik lanjutkan. Klik lagi ini ke tadi, lawan cari Makmur. Langsung lanjutkan lagi. Rekam lagi. Ikutin aja pola yang kayak tadi. Ini tinggal apa? Servis 6 laptop. Harga satuannya tadi ini kalau mau langsung juga misalkan total 3 juta nggak apa-apa. Sorry, 30 juta. Ininya tapi jumlah barangnya harus 1 kalau misalkan mau sekaligus. Tapi kalau misalkan mau di ini, harga satuannya diubah ke 500.000. Oke, ini klik simpan. Apakah Anda ingin mendefinisikan transaksi baru? No. Ini simpan lagi. Mau bikin baru lagi? Kita bikin yes aja ya. Kita lanjut ke nomor 5 nih, Sinar Jaya. Terus sampai nomor 6 kita apa namanya baru approval karena selanjutnya di nomor sampai nomor 7 kita pindah ke ekspor nanti. Jadi tolong di ini aja dilanjut ke kita sekarang ke transaksi nomor 5. Hah? Ya, nomor 7 nomor 8 ekspor, sorry Pak. Jadi kita sampai nomor 7 masih di menu ini. Ya. Karena ini transaksi biasa, tapi jangan lupa untuk yang siapa nih Persero ini pemungut, nanti kita lihat. Kita ini sekarang nomor 5 ya. Nomor 5 ini Sinar Jaya, ini tanggalnya 19 Oktober. Ininya nomor 5, nomor invoice-nya. Kalau udah semua di sini, lanjutkan. Terus cari ininya Sinar Jaya lagi. Terus lanjutkan, Sinar Jaya ini jual apa? Kita jual 2 unit komputer. Oke. Ini kalau ada begini di ini aja. 2 unit komputer nih 20 juta langsung ya. Oke, ini PP-nya 2 juta. Simpan. Kalau mau lagi apa ini kita klik no. Terus ini
Nanya simpan, kita simpan lagi. Apakah mau ingin dokumen baru? Yes. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, coba ke nomor 6 ini kita bareng-bareng nih. Nomor 6 ini, di sini disebutkan bahwa PT Maguwo ini pemungut. Jadi pemungut ini, PPN-nya tuh sebetulnya, nah ini dia nih. Kode transaksi 03 itu penyerahan BKP JKP kepada pemungut PPN lainnya selain instansi pemerintah yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Jadi kita pakai selain instansi pemerintah itu BUMN. Nah, kalau BUMN kita ini kliknya ini nomor 3 ya ininya ya. Ya, selain bendaharawan. Oke, 3. Jadi kalau misalkan biasa 1, kalau ke bendaharawan 3. Nanti gimana nih PPN-nya kalau kita ke bendaharawan nanti saya jelaskan. Ini tanggalnya kita lihat tanggal berapa ini? 21 ya. 21 bulan 10. Invoice-nya nomor 6. Di sini langsung 03 namanya ya, lanjutkan. Terus pilih NPWP-nya siapa namanya si Maguwo ini. Terus lanjutkan. Maguwo kodenya pakai 03, Mas. Ini rekam juga ini tolong dimasukkan aja nih penjualan 10 unit. Dia berapa nilainya? 50 juta. Maguwo 03. Iya, 03, gas. Karena dia pemungut ya. Kalau udah nih simpan. Oke. Hah? Oh, itu mau bebas ya kalau mau dimasukin, tapi kalau mau total nggak apa-apa, Pak. Oke, ini kita input sampai nomor 7 ya. Habis itu kita coba review ada yang belum nggak? Coba ya. Terus ini disimpan. Nah, terus sampai nomor 7 di input. Jangan lupa nomor 6 itu kodenya 03 karena dia ke pemungut. Ya. Nah, ini nomor 7 ini CP Menara ini penjualan aset. Aset yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ini harus ada PPN tuh, peraturan pemerintah ini di pasal 16D bahwa kita punya mobil, punya laptop atau punya barang-barang aset lah. Semula itu sebenarnya buat dipakai gitu ya. Buat dipakai buat sehari-hari gitu. Tapi ternyata kita jual. Nah, dijual itu kan masuk pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain itu ketika dijual ke customer itu harus ada PPN-nya. Nah, PPN-nya ini kodenya Pak 09 ya. Jadi ini teman-teman kodenya kalau misalkan ada perusahaan nih jual asetnya ya, aset itu tadinya bukan untuk dijual beli nih, tapi karena misalkan udah ini kita mau ganti baru, kita jual ke ke teman atau ke siapa lah ke PT lain gitu ya. Harus ada PPN-nya. Kodenya pakai 09 gitu. Jadi di sini disebutkan penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Konform pasal 16D Undang-Undang PPN. Yang PPN-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP. Jadi ini kita harus kenakan PPN meskipun itu barang kita sendiri nih. Tidak untuk diperjualbelikan, tapi karena memang kepepet misalnya atau memang karena udah nggak kepake dijual sama kita. Nah, itu harus ada PPN-nya. PPN-nya kodenya ini kita pakai di sini 09 ya. Ini 09 nih paling ujung nih. Penyerahan aktiva pasal 16D. Ya, 16D berapa sih ini tanggalnya? Tanggal 23 Oktober.
bulan 10. Invoice nomor 7. Oke. Nah, kalau udah diisi semua ini, klik lanjutkan. Terus ini dicari lawannya Menara. Lanjutkan, terus ini rekam transaksi. Di sini transaksinya penjualan aset perusahaan. Diklik. Ini nilainya 75 juta harga mobil second nih. Oke, PP-nya 7.500, klik simpan. Ini no, terus lagi simpan. Nah, ini kan kita habis ini mau ekspor, ini kita klik no dulu ya. No. Nah, ini udah gini tampilannya. Ya, jadi kita udah input barusan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 faktur pajak. Ya. Kodenya ada yang pakai 07, 01, 01, 03, sama 09. Nanti impact-nya seperti apa nih? Pakai 07 seperti apa? Pakai 03 seperti apa? 09 seperti apa? Itu nanti kita lihat di SPT nanti pas terakhir. Pas kita lapor SPT. Ya. Nah, yang di sini dulu nih di offline nih, teman-teman udah ya sampai sini ya. Sama ya, sama persis ya kodenya ya. Jangan sampai ada yang beda nih. Yang online, sorry, ada yang ditanyakan mungkin? Silakan teman-teman online. Kita harus sudah sampai tahap ini nih. Apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang ketinggalan mungkin? Silakan raise hand ya bagi yang mau nanya langsung. Oke, Pak Andika sebentar. Silakan Pak Andika. Ketinggalan yang versi upload. Nomor 2 ya? Iya. Sesi pas upload ya? Iya. Oke, Mas ke menu upload. Upload faktur. Lalu ini klik start uploader. Nanti muncul captcha gitu ya. Masukin captcha-nya dan masukin password PKP yang ini, Mas. Yang ini nih, password Innova. Maaf Pak, bukan. Maksudnya yang versi pakai format CSV. Upload pakai CSV. Oh, ekspor. Sorry, impor tadi ya? Ya, impor, sorry ya. Iya, impor. Sorry, berarti siapa namanya tadi, Mas? Pak Andika. Pak Andika berarti yang nomor 2 ini belum ada ya? Iya, belum ada. Belum, Gus. Belum ya? Oke, kalau ekspor, Mas tadi buka dulu yang ini, Mas, yang mana yang tadi pagi dikirim sama Mbak Lia datanya. Sudah. Sudah. Yang ini, Mas, sorry, yang format import data data pajak keluaran, Mas. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Nah, kan udah saya isi, Mas, itunya ya. Jadi ini patokannya FK tuh, jadi ini FK, ini OP, ini LT ini nggak perlu, jadi ini cuma 2 aja, FK sama OP. Terus kode jenis transaksi ini dimasukkan 01, ini sesuai data soal nomor 2 ya. Data nomor 2 yang ini, PT Kenangan. Terus karena bukan faktur pajak pengganti berarti ini 0, nomor fakturnya dimasukkan, semua dimasukkan, data-data ininya. Tadi yang saya ubah cuma ini nih, apa namanya, harga satuan. Ini harga satuan di sini ngisinya. Karena ini 5, harga satuannya itu 5 juta. Ini diganti aja 5 juta. Terus ininya jumlah barang, ini jumlah barang diisi 5. Terus harga totalnya berarti 25 juta, tinggal ditambahin 01. Gitu. Yang lainnya tidak ada perubahan. Habis itu disimpan. Oke, udah, Mas? Oke, udah.
Udah? Udah. Oke. Nah, ini Udah. di save as, Mas, di formatnya ke CSV. Oke. Sebentar. Ya, ke CSV. Nyimpannya boleh di mana aja, bebas. Ini CSV ya. Koma delimited. Hmm. Oke, kalau kalau udah ke CSV, tinggal Oke. disimpan. CSV. Udah, Mas, disimpan CSV. Sebentar, masih mau simpan CSV. Oh, boleh. Oke. Udah. Oke, udah ke CSV disimpan ya. Udah. Oke. Nah, ininya ditutup, Mas. Jendelanya, kertas kerjanya ditutup. Oke, udah. Terus, oke, langsung ke menu ini. Menu ini faktur, Hmm. terus keluaran, pajak keluaran, Oke. lalu impor. Oh, ya. Pilih yang ini, yang tadi disimpan CSV. Oke. Lalu ininya, sorry Mas, format karakter pemisahnya kalau laptop Mas regionnya Indonesia ini titik koma, tapi kalau luar koma. Kalau luar Indonesia koma. Oke. Oke, Gus. Oke. Oke. Nah, tampilannya udah format oke belum? Seperti ini, Mas. Masih ada error sih. Ada error. Ah, Keterangannya apa di situ, Mas, di sini? error object mapping, periksa kembali file dengan format importnya. Error apa? Error object mapping, periksa kembali file dengan format importnya. Oh, bukan CSV kali tadi, CSV atau bukan? Yang Tadi koma udah. delimited. Di sini sih udah CSV sih. CSV yang ini, yang koma sebentar. Oh iya, lagi kebuka apa enggak? Ditutup, Mas. Udah saya tutup semua. Coba saya buka lagi, saya save lagi CSV deh. Ah, jadi coba Mas, coba ke ini lagi nih tampilannya nih. Ya, saya ke situ lagi coba. Coba ya. Biar berhasil. Nggak ada yang diapa-apain kan ini ya, cuma diubahin aja nih. Yang harga Ya. satuan jadi 500, jadi 5 juta. Bisa. Oh, yang mana? Yang sorry. Ntar dulu ya, ntarin dulu ya. Oke, Mas Andika udah sampai tahap ini belum? Sebentar. Ini langsung save as aja kalau nggak ada. Paling ini aja sih, yang ini nih diubah nih. 5 juta, 5 jadi 25. Oke, coba saya save lagi. Save. Yang ini Mas ya, save as-nya nih yang koma delimited. Yang ini Mas nih. CSV, Ya. koma.
Kalau udah, kertas kerjanya ditutup dulu, Mas. Oke, sudah. Ditutup ini ya, Excelnya ya. Ya, Oke, masuk ke ini. Ke mana? Ke faktur keluaran, pajak keluaran, sama impor. Karakter pemisahnya coba ganti koma atau itu. iya saya pakai yang koma. Oh, pakai yang koma. Iya, Coba, Mas. Berhasil? oke, udah. Udah. Ya. Langsung impor ya. Nih, Mas, ininya, Mas. Proses impor nih, yang klik bawah nih. Oh iya, oke. Coba diklik dulu, Mas. Sudah. Oke, sudah ya. Nah, kalau Ya. sudah, Mas masuk ke menu ini lagi, menu apa? Faktur pajak keluaran. Kalau belum muncul di sini, Mas refresh, perbarui yang kanan atas, F5. Ya, oke. Oke. Nah, yang nomor selanjutnya berarti belum input ya? Saya lengkap. Jadi saya Oh, pakai oke. Oke, jadi berarti udah semua sama ya, persis nih ya, kayak gini sudah. ya. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau teman-teman semua udah sampai seperti ini tampilannya, kita udah apa yang sudah approval sukses 2, yang 5 ini belum, kita harus minta approval yang 5 ini. Ya, kita blok aja nih sekaligus ya 5 ini. Di blok bareng-bareng klik shift terus semuanya, langsung upload. Ya, upload. Dia nanya apakah 5 ini mau diupload? Yes. Langsung perbaharui aja. Nah, approval sukses. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalkan kita memang di satu sesi itu nggak keluar, e-fakturnya nggak kita logout dulu, ini manajemen upload ini nggak perlu lagi diklik-klik, jadi tinggal perbaharui aja, nanti otomatis nih. Nah, kalau misalkan satu-satu mau di print, ini tinggal klik di blok diklik ininya, print PDF, simpan seperti itu semuanya. Jadi kita bisa ngasih ke customer atau ke lawan transaksi. Nah, ini dari semua kita berarti udah input sampai dengan nomor 7. Tinggal nomor 8 nih. Nah, nomor 8 ini adalah ekspor. Jadi ternyata ceritanya nih si Sinchan ini selain penjualan lokal, dia juga ekspor nih ke Malaysia nih. Ke Malaya BHD ininya nama perusahaannya. Terus nilainya 100 juta. Nah, karena ekspor itu PPN-nya kalau barang ya 0% gitu. Tapi tetap meskipun PPN-nya 0%, kita harus menginput itu di e-faktur. Karena nanti ketika direkonsiliasi, ini kan masuk omset ya, ekspor ini. Harus sama dengan omset yang ada di laporan keuangan. Antara SPT dengan laporan keuangan di mana pendapatan itu connect. Nah, caranya gimana kita mau mau input transaksi ekspor? Caranya adalah ini ditutup dulu yang tadi, kita ke menu dokumen lain, ya, ini pajak keluaran, ya. Nah, ini belum ada. Oke, kita rekam, ya. Nah, untuk jenis transaksi kita isi nih, apa nih? Di sini ada 2 pilihan. Ada penyerahan dengan menggunakan dokumen tertentu, ada penyerahan luar negeri, ekspor. Nah, dengan dokumen tertentu seperti contoh si Telkom nih, dia nerbitin faktur pajak, dia pasti nggak pakai e-faktur, dia pakai invoice aja tuh tagihannya. Nah, itu bisa di sini dia di inputnya nih. Nah, ini kita karena ekspor, kita masukin nomor 2 nih, klik nomor 2. Kenapa? Sebentar ya, sebentar teman-teman. Coba saya lihat dulu. Gampang ini mah, maksudnya nggak connect ke internet jadi bisa ini. Tadi masuk ke mana? Dokumen lain, pajak keluaran. Ya, ini jadi
yang paling atas kita pilih nomor 2, ekspor, penyerahan luar negeri ekspor. Lalu jenis dokumennya normal, detail transaksinya ini kita pilih karena BKP berwujud, jadi pilih nomor 1. Terus dokumen transaksinya apa? Dokumen transaksinya berupa PB. PB itu pemberitahuan ekspor barang gitu. Nah, nama lawan transaksi kita input. Ini Malaya BHD ya. Terus nomor dokumen, ini nomor dokumennya PEB. Biasanya PEB itu panjang lah nomornya, ini saya singkat aja ya. Sini. Terus tanggal dokumen tanggal berapa nih? Tanggal 26 Oktober. 26/10/2023. Nah, dasar pengenaan pajak berapa sih dia? Dia jualnya ternyata 100 juta ke luar negeri nih. Kita fix 100 juta. Nah, ini otomatis nih PPN-nya nggak ada ya. Jadi kalau ekspor itu PPN-nya 0%. Ini kalau misalkan udah begini, udah terinput semua, ya, langsung simpan. Ya, ini tolong diisi dulu. Jadi paling atas itu jenis transaksi pilih penyerahan luar negeri, ekspor. Jenis dokumennya normal, detail transaksinya ekspor BKP berwujud, dokumen transaksi berupa PEB, nama lawannya Malaya BHD, nomor dokumennya itu PEB 01121345, tanggalnya diinput juga Oktober, sama DPP-nya. Nah, mekanisme ini nanti urusannya sih di ini ya, bea cukai nanti selain apa namanya apa sih namanya e-faktur ini mungkin ada lampirannya nanti PEB itu tapi didapatnya nanti di bea cukai lah gitu. Oke, ini kalau udah sama persis begini, kita klik simpan ya. Klik simpan. Nah, dia nanya apakah ini dokumen lain berhasil disimpan. Apakah Anda ingin membuat dokumen baru? Klik no. Ya, sementara nggak ada gitu. Nah, ini nggak perlu di apa namanya approval begitu ya, karena memang udah otomatis gitu. Nah, berarti kita udah sampai nomor 8 nih untuk faktur pajak keluaran. Tinggal 2 lagi nih, nomor 9 sama nomor 10. Ini teman-teman udah ya sampai sini ya. Yang online juga sudah ya semua ya, udah input ke mana? Ke lawan transaksi untuk transaksi ekspor. Oke, kalau udah ini ditutup, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, nomor 9 ini ke Sinarjaya. Ternyata Sinarjaya itu yang tadi nomor 1 ya ini ya. Ini dibatalin gitu. Nih, pembatalan penjualan unit komputer ini yang 10 juta ini ternyata dibatalin nih. Padahal kita udah approve gitu kan. Statusnya di sini udah approval nih. Sorry. Nih yang nomor 1 nih. Nomor 1 ini udah approval sukses. Dan bahkan memang si siapa namanya udah diserahin ke lawan juga, ternyata ada kendala apalah gitu ya, teknis di lapangan, ini batal transaksi ini. Maka kita harus batalkan supaya tidak terhitung PPN keluarannya pada saat lapor. Nah, pembatalan ini karena masih di bulan yang sama, masih di Oktober, berarti belum terlapor ya. Kita nggak perlu pembetulan SPT, hanya membatalkan ini aja nih faktur pajak. Caranya gimana? Tinggal diklik di pembatalan di sini. Batalkan faktur. Ininya diklik ya. Nomor 1 ya. Klik batalkan. Oke. Muncul jendela ini, klik batalkan faktur. Ya. Anda akan membatalkan faktur keluaran ini dan akan langsung mengupdate data di DJP. Yakin akan membatalkan faktur? Kalau udah yakin, klik yes. Nah, ini dia minta ini lagi kita masukkan. G7 K di mana nih? KIKP. Passwordnya lagi-lagi yang tadi yang kita terima dari DJP, ini password Innova.
Langsung submit. Nah, pembatalan faktur berhasil dilakukan. Klik OK. Nah, di sini, ini kan kok statusnya masih normal nih, ininya kita klik aja pembarui ini. Nah, batal dia. Jadi status fakturnya batal. Ini jadi tidak terhitung PPN-nya nanti ketika lapor SPT. Ya, ini batal. Berarti untuk Sinar Jaya nggak jadilah dia. Oke, jadi kalau teman-teman udah sampai di statusnya batal, berarti kita pembatalan faktur pajak udah sukses. Oke, nah ada satu soal lagi untuk faktur pajak keluaran. Kalau teman-teman udah di sini, kita lanjut ke nomor terakhir nih, nomor 10. Ya, nomor 10 ini sama juga nih, bukan pembatalan, tapi ini revisi tagihan. Jadi ada penggantian lah. Jadi yang transaksi yang PT Makmur ini nih, yang tanggal 14 Oktober, ternyata tagihannya bukan 6 laptop nih, tapi cuma 5. Jadi berkurang nih omset kita. Jadi gimana caranya nih kita mau mau ini, pilihannya ada 2 sebetulnya, bisa dibatalkan atau bisa pakai pengganti. Nah, kalau dibatalkan, nomor seri kita berarti hangus tuh, hilang. Jadi baiknya kalau ada salah begitu, revisi aja jadi faktur pajak pengganti. Caranya gimana? Ini kan PT Makmur ya, yang tanggal mana nih, tanggal 3 juta nih, tanggal 14, berarti yang ini. Nih, yang ini. Ya oke, yang itu kita klik pengganti. Kita klik pengganti ya. Ininya jangan lupa nih di sini nih di kolom Makmur ya. Pengganti. Dia nanya, apakah Anda ingin mengganti faktur ini? Klik yes. Oke, nah ini. Nah, tadi kan kesalahan revisinya ada di ini ya, ada di mana? Di tanggal 30 dan ininya nih, nilainya berubah jadi 2.500.000. Jadi ini tanggalnya kita ganti, ini tanggal 30/10. Terus invoice-nya juga nggak apa-apa, masukin lagi. Terus lanjutkan. Nah, apakah Anda yakin? Yakin, yes ya. Oke, yes. Nah ini kan, nggak apa-apa Pak. Di tanggalnya tanggal itu, tanggal 30. Terus referensi masukin aja nomor invoice itu. Makmur itu ya, sama kan. Nah ini klik lanjutkan. Untuk NPWP-nya kan sama dia kan nggak ada perubahan, jadi nggak apa-apa nih lanjut. Udah Pak? Oke, ini lanjut ya. Lanjut. Nah di sini yang ada perubahan nih, bukan 3 juta, tapi 2,5 nih. Ya, kita ganti aja nih. Ini diklik, ubah transaksi. Nih, ubah transaksi. Ini diklik dulu ya, terus ubah transaksi. Ininya kan detailnya ternyata 5 nih, bukan 6. Kita ganti 5. Lanjutkan pengisian. Ini ganti aja 2.500.000. Oke. Kalau udah, ini klik simpan. Ya. Terus simpan lagi. Dokumen faktur berhasil disimpan. Oke. Nah, yang tadi statusnya berubah nih, jadi diganti. Ini normal pengganti. Tapi ini belum approve. Jadi kita harus upload lagi nih. Diklik upload. Ya, jadi ini yang tadi yang kita ganti, statusnya ganti, bukan normal tapi diganti. Terus yang barusan kita input, ininya normal pengganti. Nah, tapi ini belum approve, kita harus upload. Tinggal diklik aja upload. Yakin? Yes. Nah, udah sukses langsung Mas Perbarui. Nah, inilah kita udah sampai tahap membuat faktur pajak penjualan kita nih, termasuk ekspor. Itu nanti setelah break sholat sama makan siang mungkin ya, kita lanjut ke ini nanti ke pajak masukan nih. Habis pajak masukan,
baru nanti kita ini perhitungan SPT-nya seperti apa sih dan lapornya gimana gitu ya. Oke. Jadi sekarang nih kalau sudah teman-teman sudah tahap sini nih semuanya udah berhasil diinput termasuk ekspor, kita break dulu. Gitu. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh deh. Silakan teman-teman online, apakah sampai di sini ada yang masih bingung, ingin ditanyakan ke Pak Agus, silakan. Kita sekitar 2 menit lagi kita break ya, sampai nanti jam 1 atau jam 1 kurang 10. Silakan teman-teman. Kalau nggak ada tadi Bagas, nanya apa Gas? Ada yang mau ditanya, Gas? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Suci atau Suci nanya? Hah? Mbak Suci apa nanya deh? Mbak Suci ingin bertanya kah? Pak Heru Gunawan gimana Pak? Sampai step ini masih aman kah? Tidak, Pak. Sudah jelas. Oh, sudah jelas dari Bu Suci. Baik, Bu. Jadi teman-teman kadang apa realnya ya, ini kan memang langsung connect internet, langsung connect ke DJP. Kadang-kadang errornya tuh kita nggak bisa upload, nggak bisa login, tapi itu kadang kita coba lagi bisa lagi gitu. Jadi memang rebutan lah atau servernya kadang error seperti itu realnya mah. Udah ya? Nanya. Aman, Bisa semua deh, aman ya? Kang Rosadi. Aman Pak Rosadi nih. Satu sinyal sama Pak Agus. Udah. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan, ini Kita kita break ya. cukup sampai dengan pajak keluaran dulu. Nanti habis makan siang kita lanjut ke pajak masukan dan nanti sampai dengan lapor SPT-nya seperti apa, endingnya bayarnya berapa gitu. Oke. Oke, baik teman-teman, baik yang offline maupun online, kita break sholat zuhur dan makan siang ya. Nanti kita balik lagi jam 1 ya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.